Sahabat Ruang Diri, bertemu dalam episode Weekend Reflection. Ada beberapa hal yang menarik yang akan saya bahas kali ini. Salah satunya adalah tentang pencerahan. Jadi dikatakan bahwa seseorang bisa lepas dari roda samsara, seseorang bisa moksa, seseorang bisa masuk di dalam suwung ketiadaan. Jalan satu-satunya adalah pencerahan. Ya, pencerahan ini merupakan sebuah jalan yang diklaim, saya katakan diklaim, karena memang diklaim sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai paripurna dari tujuan kehidupan. Lepas dari roda samsara, lepas dari karma, masuk kepada suwung, masuk kepada tiadaan. Nah sahabat, kadang kita tidak sadar bahwa kita kembali terjebak dengan sebuah ideologi. Apa sih ideologi itu? Ideologi adalah hal-hal yang kita anggap sebagai tujuan ideal, kondisi ideal, atau apa yang akan kita capai yang kita anggap bahwa itu adalah pencapaian ideal. Contoh, nanti di kehidupan setelah saya mati, saya akan hidup di mana tempat itu tidak ada panas yang terlalu, tidak ada dingin yang terlalu. Kalau saya minta buah, buah itu akan datang dengan sendirinya. Kalau saya mau makan, apa yang saya pikirkan tentang makanan datang dengan sendirinya. Kemudian bagi laki-laki akan ditemani oleh 72 bidadari gitu. Entah perempuan mau ditemani bidadara atau enggak, karena tidak ada konsep ideologinya tentang itu. Tetapi ini merupakan konsep ideologi, di mana hal-hal yang tidak bisa saya dapatkan di dunia, kemudian saya berpikir bahwa idealnya hal itu bisa saya capai nanti. Saya ingin apa saja tinggal berpikir dan celing ada. Saya tinggal ingin apa saja tinggal berpikir dan celing ada. Ini kan hal yang nggak bisa kita lakukan di dunia. Kita harus bekerja, kita harus cari uang, kita menerima gaji, kemudian kita baru bisa membeli apa-apa yang kita butuhkan. Nah, karena hal-hal yang tidak bisa dilakukan di dunia ini, maka kemudian kita menciptakan sebuah konsep ideal. Hidup yang ideal. Nah, kalau dunia ini merupakan hidup yang dianggap tidak ideal, maka kemudian manusia membayangkan alangkah indahnya, alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya apabila kita nanti setelah mati bisa hidup dengan sangat ideal. Ideal sekali. Hidup ideal, apa-apa ada, keinginan tinggal berpikir ada, yang menemani ada. Nah, kalau konsep ideal bagi laki-laki, dia akan ditemani oleh 72 bidadari yang setiap saat, setiap detik bisa melayaninya. Itu konsep ideal dan itu ideologi. Nah, apapun jalan keyakinan, apapun jalan, kalau dibilang itu adalah pencerahan ya, itu lewat agama atau lewat keyakinan lokal atau lewat jalan meditasi sekalipun, akan sangat mungkin sekali menciptakan ideologi-ideologi yang tidak bisa dicapai di dunia ini. Dan kita kemudian hanya berpindah dari satu ideologi ke ideologi yang lain. Dari ideologi yang lain berpindah ke ideologi yang lain. Demikian seterusnya. Nah, pernyataan tentang bahwa lepasnya roda samsara hanya bisa dicapai dengan jalan pencerahan, ini sama saja dengan propaganda agama. Agama mengatakan bahwa kalau Anda mau hidup di surga, mau hidup bahagia, atau Anda mau dekat dengan Tuhan, atau bahkan berjumpa dengan Tuhan, maka Anda harus mengikuti satu agama tertentu, karena setiap agama menawarkan konsepnya masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa kalau kamu ikut agama A, kamu akan berada di surga ditemani 72 bidadari. Kemudian ada juga agama yang mengatakan kalau kamu menerima Tuhan dalam konsepnya seutuhnya, kemudian dia diperjanjikan bahwa dia akan mengikuti atau memanggul tugas dari Tuhan tersebut, maka kemudian kerajaan
Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan surga akan bisa dicapai. Atau kemudian ada yang mengatakan bahwa ketika Anda harus siap menjalankan dharma di dalam kehidupan, maka Anda akan mendapatkan moksa. Artinya di luar jalan-jalan itu mereka tidak akan mendapatkan sesuai ideologi dari keyakinan-keyakinan tersebut. Yang meyakini keyakinan A akan menganggap bahwa mereka yang di luar keyakinan A tidak akan bisa masuk ke surga. Yang meyakini keyakinan B, yang di luar keyakinan B tidak akan bisa masuk kepada kerajaan Allah. Yang meyakini keyakinan C, di luar keyakinan C dianggap tidak bisa mencapai nirvana atau moksa. Nah, kemudian ketika seseorang sudah merasa bahwa dia bisa melepaskan itu semua, dia tidak memakai konsep-konsep agama lagi, dia tidak terjebak dengan adanya Tuhan, tidak terjebak dengan adanya surga neraka, dia tidak terjebak dengan adanya nirvana, dia tidak terjebak lagi dengan moksa dan segala macam. Kemudian dia memindahkan ideologi itu. Ideologinya dipindahkan dengan tujuan yang namanya pencerahan. Jadi, orang yang demikian atau seseorang yang kemudian memakai satu ideologi yang lain, yang mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk lepas dari roda samsara adalah pencerahan. Kalau demikian, orang-orang yang tidak menjalankan sebuah jalan untuk mencapai pencerahan dianggap tidak bisa lepas dari roda samsara. Tidak bisa dianggap bisa melepaskan dari roda kehidupan dunia. Jadi ketika nanti meninggal, dia akan masuk tetap di dalam roda samsara. Tetap di dalam roda samsara. Karena dianggap tidak cerah. Dianggap tidak mencapai pencerahan. Nah, mencapai pencerahan ini kemudian ada jalannya sendiri. Jalan yang dibimbing oleh sebuah kelompok atau oleh seseorang yang mengklaim bahwa lepas dari roda samsara hanya bisa dicapai dengan pencerahan. Nah, ini ironis sebetulnya karena kita hanya berpindah dari satu ideologi ke ideologi yang lain. Dari satu ideologi yang lain masuk ke ideologi yang lain. Kemudian, bahkan kalau kemudian tidak pindah, seseorang akan menciptakan ideologi-ideologi baru. Pencerahan merupakan ideologi baru. Karena hidup di dunia dianggap bukan pencerahan. Kita sedang tidak cerah ini. Kita sedang dilanda semua masalah. Kita mempunyai problem-problem dalam kehidupan di mana hidup di dunia yang penuh dualitas ini dikatakan ini belum pencerahan paripurna. Pencerahan ultimate enlightenment. Nah, karena dianggap di dunia ini belum mencapai pencerahan paripurna, manusia menciptakan ideologi-ideologi baru bahwa nanti setelah mati, meninggalkan jasad di dunia, manusia akan bisa masuk kepada pencerahan paripurna. Ini ideologi baru yang kadang tidak disadari oleh para pencari jalan spiritual sehingga dia terjebak kepada ideologi-ideologi baru. Nah, sekarang apa bedanya? Apa bedanya ketika ada keyakinan agama yang mengatakan bahwa kalau kamu menerima Tuhanku, kemudian menjalankan seluruh aturan agamaku, kamu akan masuk surga. Kemudian kalimat yang lain mengatakan bahwa untuk lepas dari roda samsara, jalan satu-satunya adalah pencerahan. Kalimatnya sama kan? Kalimatnya sama, yang satu mengajak bahwa jalan untuk masuk surga, jalan untuk ketemu Tuhan, jalan untuk bahagia selamanya setelah meninggal, itu adalah mengikuti Tuhan A dan menjalankan semua ajaran-ajaran dari agama A. Kemudian di sini yang sudah tidak beragama, mereka yang mengatakan lepas dari beragama, membuat ideologi baru bahwa untuk lepas dari roda samsara. Nah, ini dikatakan roda samsara karena roda samsara ini diasumsikan sebagai penderitaan di dunia, sebagai hal-hal yang selalu berulang, karma-karma yang dilakukan manusia di dunia. Nah, untuk bisa lepas ini, jalan satu-satunya adalah pencerahan. Jadi pencerahan ini merupakan tujuan baru di mana itu sama dengan mencapai Tuhan, sama dengan surga, sama dengan kerajaan Tuhan, sama dengan nirvana,
sama dengan moksa, sama dengan keheningan, sama dengan ketiadaan. Nah, tujuan baru ini adalah ideologi, karena itu dianggap ideal. Bagi mereka yang menganggap bahwa pencerahan itu adalah merupakan tujuan paripurna, pencerahan merupakan tujuan ideal. Dan itu ideologi. Jadi untuk mencapai tujuan ideal ini atau pencerahan ini, maka dikatakan jalan satu-satunya adalah lepas dari roda samsara. Lalu kalau demikian, rumit banget jadi manusia. Rumit banget. Kenapa rumit? Karena untuk bahagia setelah hidup ini, setelah mati nanti, setelah meninggalkan jasad ini, itu jalannya rumit. Harus menerima ini, harus menerima itu, harus menjalankan ini, harus menjalankan itu, kan rumit sekali. Dan kemudian banyak sekali konsep-konsep yang mengatakan bahwa kebahagiaan setelah kematian akan bisa dicapai dengan jalan-jalan tertentu sesuai dengan keyakinannya. Nah, kalau demikian, kalau kemudian kita melepaskan semua ideologi, kita tidak terjebak dengan ideologi, tentu kita tidak akan menciptakan tujuan-tujuan ideal baru. Kalau kita tidak menciptakan tujuan-tujuan ideal baru, kita akan bisa joyful dan bisa devotion pada saat kita melakukan pekerjaan di dunia ini. Karena kita nggak mikirin nanti, nggak mikirin pencerahan nanti setelah kematian, nggak mikirin aku hidup bahagia setelah kematian, aku akan hidup sempurna, mencapai ultimate enlightenment setelah kematian. Dan dengan melepas itu semuanya, kita bisa menjadi joyful, bekerja dengan penuh maksimal, dengan penuh cinta pada pekerjaan, devosi kepada apa yang kita lakukan, sehingga semua yang kita lakukan maksimal. Sahabat, kalau kemudian pencerahan itu bukan merupakan sebuah tujuan ideal, pencerahan ini ada di mana? Pencerahan ini adalah hidup Anda, hidup kita semua. Kita semua sudah cerah di dunia ini. Kita semuanya sudah mencapai sesuatu yang kita idam-idamkan, yang kita anggap bahwa itu nanti akan kita capai. Kita semua sudah mendapatkan di sini. Kita bisa menikmatinya, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa melayani orang dengan baik, kita bisa menolong orang lain dengan baik, kita bisa bekerja sama dengan baik, dan kita bisa memandang bahwa, oh, orang ini tidak perlu mencapai pencerahan. Oh, orang ini tidak perlu mencapai atau memiliki 72 bidadari. Oh, orang ini tidak perlu mencapai moksa. Oh, orang ini tidak perlu mencapai kerajaan Tuhan. Karena yang namanya pencerahan, 72 bidadari, nirvana, moksa, keheningan, semuanya sudah ada di dalam kehidupan saat ini. Dan kita setiap hari mengalami hal tersebut. Kemudian, dengan tidak adanya klaim apapun itu, kita akan menganggap semua manusia sama. Sehingga kita tidak mengatakan, oh, kamu tidak cerah. Kamu akan terus berada dalam roda samsara. Kita tidak akan menilai orang yang ini cerah, yang ini tidak cerah. Kita juga tidak akan menilai orang yang ini sudah melakukan jalan untuk mencapai pencerahan, yang ini belum mencapai jalan untuk melakukan pencerahan. Sehingga kita tidak menjudgment orang bahwa ketika orang tidak melakukan jalan untuk mencapai pencerahan, dia tidak akan lepas dari roda samsara. Kita nggak akan klaim demikian. Karena apapun yang dikatakan itu sebagai roda samsara, tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa dia terjerat atau tidak. Hanya dirinya sendiri yang merasakan, mengalami, dan mengetahui. Tolak ukurnya dari mana? Sekali lagi, kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan amarah. Bila semua hal ini masih kita alami, tentu saja masih. Hanya saja kemudian kita bisa rilis atau tidak pada saat itu ada. Reaksi kita bisa kemudian kita bisa menerima itu atau kemudian kita berlarut-larut dengan hal itu. Nah, kalau kita kemudian berlarut-larut, itulah roda samsara. Kita tidak bisa keluar dari kegelisahan kita sendiri, kecemasan kita sendiri,
kekhawatiran kita sendiri, amarah kita sendiri. Sahabat, dengan demikian, mari kita tidak usah menjudgment orang, ini sudah cerah atau belum, ini sudah mencapai jalan pencerahan atau belum, yang ini sudah mulai melakukan jalan pencerahan atau belum. Sehingga kita tidak klaim mereka, bahwa yang kita anggap tidak melakukan jalan pencerahan, maka kemudian akan kita anggap tidak bisa melepaskan dari roda samsara. Mari kita pandang semua manusia sama tinggi, sama rendah, sama sejajarnya, dan kita memandang bahwa mereka semua sudah mencapai apa yang dikonsepkan oleh mereka sendiri. Di dalam kehidupan ini, kita semuanya sudah mencapai pencerahan. Dalam kehidupan ini semuanya sudah mencapai surga. Dalam kehidupan ini semuanya sudah mencapai nirvana. Dalam kehidupan ini semuanya sudah mencapai keheningan. Di dalam semua kehidupan ini, kita semua sama-sama memiliki satu hal yang sangat sederhana, yaitu cinta. Sehingga dengan demikian, kita tidak akan menilai orang lain, kita tidak akan judgement orang lain, dan kita tidak terjebak lagi dengan ideologi-ideologi baru yang kita ciptakan. Di mana sekali lagi ideologi itu adalah harapan ideal kita setelah hidup ini, karena hidup ini kita anggap sebagai kesengsaraan. Terima kasih sahabat Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia dari saya, Agung WB.